warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sama-sama kita hormati, kita muliakan dan menghargai Ustaz Dr. Andes Haji Anwar Arif Magister Hukum Islam, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan ketua dan segenap pengurus Mushola Nurus Sa'adah. Yang kami hormati, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para jemaah, mudah-mudahan kita semua yang berkumpul malam hari ini semua yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan, dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam ini tanggal 20 Syawal 1442 Hijriah. Kita masih diberikan sehat, diberikan sempat, digerakkan hati dalam kita untuk selalu berjamaah, berkumpul di dalam taman. Mudah-mudahan siapa yang senang, siapa yang galak, suka berkumpul di taman surganya di dunia ini, maka Allah akan kumpulkan dia di dalam taman surganya Allah hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sebelumnya mohon maaf tadi habis isya itu. Jelas maghrib. Iya, biasanya habis maghrib. Jadi agak lambat dikit kita kembali. Kita bahas masalah fikih. Kita buka kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ihtisar. Jadi kitab Kifayatul Akhyar ini bermadzhabkan Imam Syafi'i, sebagaimana yang kita pahami dan kita amalkan selama ini. Kitab Kifayatul Akhyar ini di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama NU dipakai, dan ada juga kitab-kitab yang lain. Mengenai pertama, kita bersyukur alhamdulillah habis lebaran ini, mudah-mudahan pengajian jemaah kita di mushola ini ramai seperti inilah. Amin. Karena hidup kita ini memang untuk ibadah. Hidup ini bukannya sekedar mencari duit, punya bini, punya anak, beli rumah, beli mobil, punya motor, habis sudah itu tua mati. Tidak. Hidup kita ini memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Dia. Jadi kalau hidup kita tidak beribadah, hidup kita cuma sekedar hidup, lahir, masak, sekolah, yang kuliah, yang bergawe, berbini, berlaki, punya anak, punya cucu, tua, mengek, batuk-batuk, sakit, mati. Sia-sia itu. Karena hidup kita ini, Bapak Ibu, bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dunia ini tempat mazra'atul akhirah, sawah ladang kita untuk kita panen di hari akhirat. Oleh karena itu, salah satu sawah ladang kita ini di mushola, di masjid, berjamaah, ada pengajian hadir. Karena salah satu pengajian itu masuk ibadah yang besar, nilai ibadahnya. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min alfi faras tasaddaqta biha fi sabilillah. Dudukmu sesaat di majlis ilmu lebih baik daripada engkau menafkahkan 1000 kuda untuk orang berjuang di jalan Allah. Wong berperang di jalan Allah, kita sumbang kuda 1000. Lebih baik, lebih utama kita duduk sesaat di majlis ilmu. Jadi luar biasa kelebihan fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan fi sabilillah hingga dia pulang ke rumah. Jadi
sama dengan berjihad di jalan Allah. Wong yang menuntut ilmu. Oleh karena itu kami mengajak kita semua, diri kami pribadi, walaupun gak beda cawisan, jemaah yuk kita cek inilah. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan ini bentuk cinta kita kepada rumah Allah. Karena salah satu yang akan mendapatkan naungan hari akhirat nanti, wong yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya bergantung, galak, senang ke masjid atau ke mushola. Itulah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Syekh Ibnu Rajab, naungan itu adalah perlindungan, pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, ditolong, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mulai dari bab pertama, Kitabut Thaharah. Kitab tentang toharo atau bersuci. Al-kitabu, jadi kitab itu mustaqun minal katbi. Jadi kitab itu berasal dari kata katbi. Kataba yaktubu, kitaban. Wa huwa dhammu wal jam'u. Jadi berkumpul, arti kitab itu kumpulan. Yuqalu tukattabu banu fulan, maka dikatakan berkumpullah bani fulan. Jadi make kalimat tukattabu. Jadi asal kata kataba. Idza ijtama'u artinya berkumpul. Jadi banu fulan itu berkumpul, maka kitab itu artinya kumpulan-kumpulan. Wa tahara fil lughah, di dalam bahasa an-nadhafah. Jadi toharo itu di dalam bahasa adalah kebersihan. Tohartu tsauba, aku membersihkan baju. Wa bi syar'i, di dalam syar'i atau istilah ibaratun ar-raf'il hadasi au izalatin najasi. Jadi toharo dari segi istilah artinya sesuatu ibarat untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu namanya toharo. Jadi mengangkat hadas, menghilangkan najis. Mengangkat itu maksudnya menghilangkan juga. Jadi hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Rabu diangkat, dihilangkan, dibersihkan. Begitu juga membersihkan najis. Itu arti lughah secara istilah dari at-thaharah. Kemudian al-miya'u allati yajuzu biha, jadi air yang boleh dipakai untuk bersuci. Jadi ini banyu, macam-macam banyu. Sabaumiyah, ada 7 macam banyu yang pacak kita pakai untuk bersuci. Yang pertama ma'us samai, air hujan. Air langit, air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut boleh dipakai. Wa ma'ul nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Apa bedanya air sumur dengan mata air? Kalau sumur itu ada tempat dibuat sumur itu. Kalau mata banyu tak ada tempatnya. Dari di bawah di banyu ada tuh banyu bening. Itu namanya mata banyu. Walaupun sumur itu juga ada mata banyu di dalamnya. Wa ma'us salji, air es. Wa ma'ul baradi, air embun. Itu ada 7 macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Dalil tentang air hujan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas
duit. Dan Allah menurunkan atas kamu dari langit air untuk kamu bersuci. Jadi air hujan itu ada yang dalam mandi hujan boleh dipakai untuk bersuci. Untuk boleh. Ada yang berbayar banyu kaki jatuh itu boleh. Air hujan. Air laut boleh dipakai. Air laut itu kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci, airnya halal bangkainya. Maksud bangkai itu hewan-hewan yang ada di laut. Bukannya yang dari darat nyampak ke laut mati. Ini halal ini. Baik. Jadi kalau iwak misalnya, udang ini mati ini gitu, boleh dimakan. Iwak boleh dimakan. Selagi pacar dimakan. Kalau lah bosul mana makannya begini. Nah, jadi airnya suci, bangkainya halal. Air laut. Kemudian air sungai pun kalau air sungai itu bersih. Kalau banyu di Keramaian itu hitam, mampu gitu air bersih boleh foto. Kalau lah sudah bercampur lah sudah hitam lah bau, najis. Tapi secara umum air sungai itu artinya kalau dia bersih tidak tercampur dengan najis yang merubah air itu, maka dia dapat digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri, air sumur tadi. Wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'ul sanji, air es. Kemudian air embun. Air embun pagi-pagi ada keladi, kilo ada banyak. Nah, itu boleh dipakai. Kemudian summal miyahu ala arba'ati aqsam. Air yang tujuh tadi terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahharun ghairu makruh, yaitu air yang suci yang dapat mensuci ke tidak makruh. Disebut al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Airnya suci dapat mensuci ke. Dari 7 ini kalau tidak berubah airnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka airnya air mutlak namanya. Air yang suci dapat mensuci ke. Yang kedua, wadahirun mutahharun makruh. Airnya suci dapat mensuci ke, tapi makruh makanya. Wa huwal ma'ul musammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Airnya suci, dapat mensuci ke, tapi makruh. Apa sebab makruh? Karena kena sinar matahari. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan hadis yang dipakai oleh Imam Ar-Rafi'i berhujjah. واحتج له الرافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسمس وقال إنه يورث البراس. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang Siti Aisyah untuk menggunakan air yang terkena sinar matahari. Kata Nabi, karena sesungguhnya air itu akan mewariskan baros. Baros itu penyakit belah. Jadi air musammas, air yang terkena sinar matahari, boleh tak dipakai? Suci tak? Suci. Dapat mensuci ke tak? Dapat, tapi makruh. Kacau lagi banyu Pak Ustaz, inilah adanya laju, namanya makruh. Menjaga kelemahan. Ini lemah, anget. Lemah, anget. Tak payah lagi masak banyu. Nyebab ke penyakit baros. Apa yang menyebabkannya itu? Pertama, karena kena sinar matahari langsung. Yang kedua, kalau tempat penampung banyu itu dari bahan seng
ada di luar rumah. Kata lagi ini mau nyetok. Kalau ini ada tong plastik. Tong plastik itu juga kalau ada besinya, ada besi dia tu, apa dia istilahnya, grinder Nah itu galak-galakan itu. Itu yang juga menyebabkan, karatnya itu yang menyebabkan kalau kena sinar matahari langsung, karatnya itu masuk ke baju, itu juga bakal menyebabkan baros. Maka pokoknya makruh. Jadi kalau kita pakai penampung atau bak kecil itu pakai plastik di dalam rumah tidak makruh, boleh. Tapi kalau dia berada di luar, kena sinar matahari langsung, maka hukumnya makruh. Tapi boleh suci, mensucikan, tapi hukumnya makruh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Airnya suci. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang musta'mal. Air musta'mal itu maksudnya air yang sudah terpakai. Sudah kita pakai, pakai lagi. Nah itu namanya musta'mal. Airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Misal kita di rumah ada bak plastik tadi, atau ember. Ember itu kecil, walaupun ember cat. Ukuran 2 kulak, jadi panjang dikali lebar dikali tinggi. Kalau panjangnya itu 100 cm, tingginya 30 cm, lebarnya 60 cm. Itu ukuran 1 kulak. Panjang kali tinggi kali lebar. 100 cm dikali 30 cm dikali 60 cm. Itu ukuran 2 kulak. Berapa jadi? Kalau airnya itu, kalau kita literkan, kurang lebih 216 liter air. Itu 2 kulak. Kalau ember cat kurang, kita ambil wuduk dari ember cat, bertembok, ambil wuduk. Nah, bekas kita berwuduk tadi dari mulai dari tangan, dari kepala, dari kuping, dari kaki, mencek lagi masuk ke ember cat tadi. Nah, itulah namanya airnya musta'mal. Pertama kita ngembek sah pertama. Kemudian bekas tetesannya ini masuk lagi ke ember. Nah, nak ngembek yang kedua airnya musta'mal, tak sah. Karena apa? Karena airnya tidak dapat mensucikan. Itu kalau kita berwuduk. Kalau mandi wajib macam itu juga. Mandi wajib, ember kecil, ledeng mati. Mandi. Nah, bekas kita beli badan ini masuk lagi ke ember. Apalagi di wadah ini dia baik cepat ambil besar. Jadi embek masuk lagi, embek lagi. Itu namanya Sayang sejak. iya. Kalau mandi biasa boleh. Kalau mandi wajib dah sah. Karena airnya musta'mal. Tapi kalau ada ledeng, karenanya kita hidup masuk lagi ke dalam ember, maka airnya tidak musta'mal karena airnya mengalir. Datang terus. Atau ada penampungan di pojok arkitektur, kita hidup dia turun, kita ngembek masuk lagi, tidak musta'mal karena airnya mengalir. Tapi kalau lebih dari 2 kulak, tidak musta'mal. Airnya lebih dari 2 kulak, bak kita besar, lebih dari 100 kali 30 dikali 60 cm. 100 semeter, tingginya semeter bulu. Maka airnya lebih dari 1 kulak, 2 kulak. Maka tidak musta'mal kalau air yang kita pakai masuk lagi ke dalam bak tempat kita mandi wajib atau kita berwudu.
Itu air mustamal. Kemudian ada juga air al-mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Air yang berubah karena tercampur dari barang-barang atau sesuatu yang bernajis. Airnya tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Air yang dua pula tadi. Kita bangun pagi-pagi nak mandi, nak berwuduk. Pas kita ni mandi pagi tu ada tikus mati. Dah sayang baju ni mana lah. Aku ambil tikus ni. Pas buang tikusnya kuning bajunya. Pas kita cium agak mampu. Sayang mahal dibuang ini akan dalam sana benjol lah isi lagi. Airnya sudah berubah. Maka airnya tidak dapat mensucikan. Artinya air yang terkena najis, mutanajis. Maka air yang terkena najis tidak dapat kita gunakan untuk bersuci. Kecuali kalau ada binatang yang mati itu cecep, kecil, bak kita besar. Airnya tidak berubah, baunya tidak berubah, zatnya tidak berubah. Maka airnya tetap suci dan dapat mensucikan. Kalau berubah, buang bersihkan, isi lagi. Itu air yang terkena najis. Maka airnya mutanajis. Ini macam-macam air. Ada lagi airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Karena air itu tercampur dengan sesuatu yang lain. Kita banyu suci, kita buat teh, kita buat kopi, maka dia tidak dapat mensucikan. Begitu juga air kelapa, logat. Airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Tidak baca air wuduk dekat kancing, wuduk kelapa ni lah anda kita wuduk tidak boleh. Karena dia tidak dapat mensucikan. Tapi kalau untuk minum boleh. Maaf kalau ada salah, kepada Allah kita semuanya mohon ampunan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan Allah. Menjadi rezeki mudah-mudahan rezekinya diluaskan, diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat bahagia dunia sampai akhir akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.